Shalom, Bapak Mama dan saudara semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Salam Paskah buat kita semua ya. Salam Paskah. Bicara tentang Paskah, saya mau tegaskan bahwa tanpa Jumat Agung tidak ada Paskah. Paskah hanya mungkin kita nikmati ketika Jumat Agung itu terjadi. Kalau kita memaknai dalam kehidupan kita, seperti orang biasa katakan, no pain, no gain. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Melalui jalan penderitaan kita akan menikmati kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Amin. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat tema ini ya. Merenungkan bersama, belajar bersama dari satu tema, keluaran baru, kebebasan dari kematian. The New Exodus, keluaran baru. Kita akan memulai dengan baca firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 12 sampai 14. Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca 3 ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Sekali lagi, Keluaran 12 ayat 12 sampai 14. Demikian kata firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saya ajak kita melihat konteks bacaan ini yang tentunya saya yakin Pak Mama, saudara sudah tahu atau sudah cukup kenal dekat dengan cerita Paskah di Keluaran, Paskah yang pertama. Kita tahu bahwa umat Israel itu diperbudak di Mesir selama ada yang mencatat 400 tahun, ada yang mencatat 430 tahun. Lama sekali. Generasi demi generasi itu diperbudak sehingga mungkin ada yang meragukan nilai-nilai luhur nenek moyang mereka itu sudah hilang. Mereka bertumbuh menjadi bangsa budak, bangsa yang tidak tahu berperang, tidak memiliki keahlian yang lain selain dipaksa untuk kerja paksa membangun 2 kota besar, Pitom, Ramses, dan segala hal yang diinginkan oleh orang Mesir. Kemudian Allah mengutus Musa untuk datang memimpin Israel keluar. Tuhan Allah memakai istilah. Tuhan sampaikan kepada Musa, katakan kepada Firaun, Israel adalah anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi. Let my people go. Biarkanlah umatku pergi. Tapi Firaun menolak untuk membebaskan orang Israel. Banyak sekali alasan. Ada alasan politis, ya. Ada alasan politis di mana dia berpikir bahwa kalau Mesir diserang lalu Israel bersatu, Mesir pasti akan kalah. Dan alasan-alasannya ada alasan ekonomi. Kalau bangsa Israel pergi, bagaimana mereka punya ekonomi bisa bergerak dan sebagainya. Lalu Tuhan mulai berikan tulah kepada Firaun dan seluruh tanah Mesir. Ada 9 tulah yang Tuhan perkenalkan pertama kali. Sampai 9 tulah pun Firaun tetap menolak untuk membiarkan Israel pergi. Sampai datanglah tulah kuncinya, pamungkasnya, yaitu kematian anak-anak sulung. Mulai dari anak Firaun yang akan naik tahta ganti dia, sampai anak sulung binatang, semuanya mati. Ya, dari sini kita belajar ya dalam hidup kita. Kalau kita menolak Tuhan, keraskan hati, ya Tuhan bilang siakan. Tuhan kasih tanda ini dan itu. Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan, melalui orang-orang dekat kita mengeraskan hati. Tuhan bilang tidak apa-apa, jalan saja. Sampai apa yang paling kamu cintai saya ambil darimu. Di situ kamu akan tunduk menyembah aku. Apa yang paling kita cintai, biasanya Tuhan pakai itu untuk menguji iman kita dan kasih kita kepadanya. Apa yang paling kita banggakan, Firaun paling membanggakan anak sulungnya. Karena dia katakan anak ini akan ganti saya. Tuhan bilang itu yang paling kamu banggakan.
saya akan ambil daripadamu. Amin. Mari ketika kita duduk dengan firman Tuhan, kita ingat apa yang paling saya banggakan. Kita banggakan dalam hidup kita. Apa yang paling kita cintai. Yang sering atau kadang pula itu membuat kita tidak percaya Tuhan, melakukan hal-hal yang lain yang tidak benar. Satu saat mungkin Tuhan akan ambil dari kita, sampai lidah kita mengakui Yesus adalah Tuhan, dan lalu kita bertelut menyembah Dia. Nah, sebelum tulah ke-10 itu, Tuhan perintahkan Musa sampaikan kepada Firaun dan terjadi di tanah Mesir. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melakukan Paskah yang pertama, Pesak yang pertama. Tuhan mulai atur, kita bisa baca itu dalam Keluaran 12 dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Ada ciri pokok utama dalam Paskah yang pertama itu adalah semua harus terjadi terburu-buru. Makan dengan pakaian siap jalan, tongkat disiapkan, makan roti tidak beragi, makan sayur pahit. Semua disiapkan, tapi yang terutama Tuhan sampaikan tentang pesan tentang darah. Karena darah itu menjadi tanda keselamatan kami. Bapak perhatikan ketika Tuhan memerintahkan Musa dan orang Israel untuk membuat tanda darah, itu secara tipologi menyampaikan pesan ribuan tahun kemudian. Darah itu dipercikan bukan di sembarang tempat, bukan di kamar tidur, bukan di meja makan, bukan di mana-mana. Di dua tempat, tiang dan ambang pintu. Kalau kita lihat simbolnya, tiang itu lurus ke sini vertikal, ambang pintu itu horizontal. Dan itu darah, ketika dia menetes, dia membentuk tanda salib. Satu saat akan ada darah anak domba yang sesungguhnya. Akan ada darah anak domba yang sesungguhnya, itu yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, itu konteksnya ya, itu konteksnya. Sekarang saya ajak kita untuk masuk kepada tema kita ya, topik kita, keluaran baru ya. Apa itu keluaran baru? Saya ajak kita membaca Ulangan 18 ayat 15. Hanya baterai lowbat. Kita lihat Ulangan 18 ayat. Cek. 1 dan 3. Kita lihat Ulangan 18 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Banyak orang bertanya-tanya, siapakah dia? Kalau Bapak cukup mengikuti perdebatan di medsos, YouTube dan sebagainya, banyak sekali orang berdebat tentang ini. Siapa nabi yang diangkat Tuhan dari kalangan kaum Israel, dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu? Banyak orang bertanya sekali lagi tentang ini, siapa dia? Saya tidak bermaksud aja bahwa kita lebih dalam tentang perdebatan-perdebatan yang ada, tapi saya mau langsung menarik itu, cerita itu dengan sosok Yesus Kristus, dengan pribadi Yesus Kristus, dengan tipe yang ada dalam Yesus Kristus. Apakah Yesus yang dimaksudkan oleh ayat ini? Kita tahu bahwa Yesus itu memiliki 3 gelar ya, Raja, Imam, dan Nabi. Dia raja karena dia berasal dari keturunan Daud. Dia raja. Itu juga yang menjadi isu atau tuduhan kepada Yesus yang dituliskan di atas salibnya dia. Yesus Nazarenus Rex Iudaeum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dia imam. Kenapa dia imam? Dia mempersembahkan dirinya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kalau para imam, ketika mereka imam dari kaum Lewi ya, Harun dan keturunannya, kalau mereka mau mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi umat Israel, mereka pertama-tama harus persembahkan darah untuk dirinya sendiri. Menguduskan dirinya, baru mempersembahkan korban darah untuk umat Israel. Tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri, darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, hanya ini lobet ya. Jadi Yesus dia mempersembahkan dirinya sendiri gitu, menjadi korban bagi itu. Dan dalam surat Ibrani, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus mempersembahkan sekali untuk selama-lamanya, tidak akan terulang lagi. Satu kali untuk selama-lamanya.
Itu untuk penghapusan dosa. Dari situ kita belajar bahwa kalau kita lihat ya, orang Yahudi dalam ibadah mereka, kalau mereka mau dosanya diampuni, mesti ada pertumpahan darah. Ibrani juga mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Tapi kembali kita tarik ke zaman sekarang, ketika sekarang kita berdoa minta ampun pada Tuhan, tidak ada darah yang dicurahkan. Berarti pertanyaannya, dosa kita tidak diampuni dong, karena tidak ada darah yang ditumpahkan. Kita mau kasih tumpah darah siapa? Tidak ada. Nanti pun sebentar kita berdoa minta ampun, tidak ada darah yang ditumpahkan. Nah, lalu darah siapa? Kita kembali kepada firman Tuhan, darah Yesus Kristus. Jadi kita mengingat bahwa darahnya telah ditumpahkan satu kali sempurna untuk selama-lamanya. Artinya pengampunan dosa telah tersedia bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Dan itu juga yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berseru di atas kayu salib, tetelestai. Semua sudah selesai. Semua aturan-aturan untuk orang mendapatkan pengampunan dosa, semua aturan untuk keselamatan, semua peluang cara untuk orang mendapatkan hidup yang kekal sudah tuntas. Jadi siapa yang memandang kepada salib itu, menurut Yohanes 3 ayat 16, kamu dapat hidup kekal. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu semua, ketika kita berbuat dosa, ketika kita datang mencari Tuhan, jangan bawa perbuatanmu, kamu tidak akan layak. Jangan berpikir bahwa 10 kali saya minta ampun, 100 kali saya minta ampun, dosa saya diampuni. Tidak. Dosa kita diampuni hanya karena, makasih. Cek Mike. Dosa kita diampuni hanya karena darah Yesus Kristus. Itulah pesan ketika Tuhan bilang begini, ketika aku melihat darah itu, aku pasak. Pasak artinya lewat. Pasak itu adalah tindakan melewati. Aku akan melewati rumah itu ketika aku melihat darah. Ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya percaya darah Yesus sudah tebus saya, sudah menangkan saya. Tuhan melihat darah itu dan dia katakan, kamu dibenarkan. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi, tadi Raja Imam Nabi. Syarat untuk tokoh itu, Mesias itu, dia harus sama seperti Musa. Apa yang Musa kerjakan? Nah, ini yang saya mau ajak kita untuk telusuri sedikit lebih dalam. Mungkin tidak akan terlalu dalam karena waktu kita tidak cukup, kecuali kita buat seminar khusus tentang ini. Tapi kita akan telusuri sedikit lebih dalam, apa kecocokan antara yang Musa lakukan dan yang Yesus lakukan. Di dalam Ulangan 18 ini, Nabi seperti kamu akan aku bangkitkan dari antara saudara-saudaramu. Nah, dari multimedia tolong tampilkan pola keluaran dan nubuatan mesianik. Yang pertama, kalau kita mulai lihat dari next. Kita lihat dari apa yang dialami oleh Musa dan Yesus. Yang pertama, Musa ketika dia datang menghadap Firaun, datang menghadap orang Israel, dikatakan bahwa Tuhan telah mengutus dia. Musa diolok-olok. Dia tidak langsung diterima. Ya. Demikian juga apa yang Yesus alami. Gitu. Nah, saya mengajak kita melihat dari cerita ini, ya, nubuatan ini berdasarkan dari kisah keluaran dan apa yang ada di Yesaya pasal 52 dan 53. Yesaya 52 53 kita tahu itu nubuatan tentang Mesias, hamba Tuhan yang menderita. Yang pertama, polanya adalah awalnya mereka akan dihina. Mesias itu dihina. Musa dihina, hamba Tuhan itu pun dihina. Yang kedua, melalui mereka orang-orang akan melihat keselamatan dari Allah. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 13, saya hanya menyebutkan ayat, saya tidak ajak kita baca karena waktunya terbatas. Bapak silakan mencatat atau mau sambil dengar mencari silakan. Keluaran 14 ayat 13 itu bicara tentang orang Israel, bahkan Firaun pun dan orang Mesir melihat keselamatan dari Allah. Yesaya 52 ayat 10 ketika berbicara tentang hamba Tuhan itu, Mesias itu, melalui dia orang-orang akan melihat keselamatan dari Allah. Yang kedua atau yang ketiga, ada perintah untuk keluar dari sana, keluar dari Mesir. Itu ada di Keluaran 12 ayat 31, juga dalam Yesaya 52 ayat 11 ada perintah untuk keluar dari sana, keluar dari antara saudara-saudaramu. Yang keempat,
Pola yang keempat adalah Tuhan berjalan di depan. Dalam Keluaran 13 ayat 21a, juga Yesaya 52 ayat 12b. Tuhan berjalan di depan. Kemudian tentunya Tuhan berjalan di belakang. Dalam Keluaran 14 ayat 19, ada tiang awan, tiang api, Tuhan tutup mereka, Tuhan bungkus mereka dari belakang. Yesaya 52 ayat 12c pun bicara Tuhan menjadi barisan belakang mereka. Dan yang terakhir, pamungkasnya adalah ditinggikan. Musa ditinggikan di antara kaum-kaumnya, Yesus pun ditinggikan. Dalam Keluaran 14 ayat 31 dan Yesaya 52 ayat 13. Jadi ini satu pola yang seperti Musa, kalau terjadi pada orang itu, dialah nabi yang dijanjikan oleh Tuhan. Memang awalnya banyak orang meragukan Yesaya 52 53 ini bicara tentang Yesus atau bukan. Karena ada yang menafsirkan itu bicara tentang Israel. Hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, bukan tentang satu bangsa, tetapi tentang satu pribadi. Dan kalau kita masuk pada Yesaya 53 yang lebih mendalam lagi, lalu kita tarik ayat-ayat itu, maka dia sangat cocok dengan apa yang Yesus alami. Berarti dari sini kita menyimpulkan bahwa Yesus adalah nabi. Kalau pakai bahasa di Ulangan 18 ayat 15, Yesuslah orang atau nabi yang dijanjikan itu. Nah, sekarang itu dalam Yesaya pasal 52 53. Mari kita bicara tentang Keluaran baru, New Exodus. Kita bandingkan dari Keluaran dengan Wahyu. Dengan akhir dari jalan ceritanya dunia ini, jalan ceritanya bumi ini, dunia ini yang ada di kitab Wahyu. Yang pertama ya, kalau kita lihat dalam cerita di Keluaran, pemimpinnya tentunya Musa. Kalau di Wahyu, kita tahu dalam Wahyu 5 itu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memimpin, dia yang memperkenalkan dirinya. Lalu kalau di Keluaran, perbudakan itu terjadi di Mesir dan Firaunlah yang memimpin perbudakan itu. Kalau di Wahyu, dia bicara tentang dosa, maut, setan, disimbolkan dengan Babilonia. Lalu di dalam Keluaran, anak domba ada yang disembelih, yang darahnya itu menjadi simbol tanda dari pembebasan dari umat Israel, yang rumahnya ada tanda darah itu. Kalau di Wahyu kita tahu jelas ada anak domba yang disembelih. Dalam Wahyu 5 ayat 6 dan 7 ayat 10. Kemudian di Keluaran, perjanjiannya ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menemukan hukum atau mereka diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Ada peraturannya. Kalau di Wahyu, perjanjian baru yaitu perjanjian dengan darah anak domba Allah. Lalu yang luar biasanya, yang uniknya di Keluaran bicara tentang laut terbelah. Lalu orang Israel melewati laut terbelah itu. Di Wahyu pun dalam Wahyu 15 ayat 2 kita bisa membaca ada laut kaca berapi bercampur api dan ada orang-orang diselamatkan berjalan lewat lautan itu. Yang lebih uniknya lagi, lebih luar biasanya lagi, di Keluaran bicara tentang nyanyian Musa. Setelah mereka keluar dari laut terberau, Musa memimpin puji-pujian, meriam menari-nari atas keselamatan yang mereka nikmati. Dalam Wahyu 15 ayat 3 bicara tentang nyanyian Musa dan anak domba. Ada nyanyian yang kita sering nyanyi, besar dan ajaiblah karyamu, itu diambil dari Wahyu 15 ayat 3 ini. Dan penutupnya di dalam Keluaran, akhirnya Tuhan tinggal bersama dengan orang Israel di dalam kemah suci atau kemah pertemuan. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dibicarakan tentang Yerusalem baru. Dia turun dan Allah berdiam bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya. Ini satu pola Exodus Keluaran baru. Pemimpinnya siapa? Yesus Kristus. Jadi ketika kita lihat Ulangan 18 ayat 15, nabi, orang, Mesias yang mana yang dimaksudkan oleh Tuhan, Yesaya 52 53 buktikan itu adalah Yesus Kristus. Dan kita temukan di Wahyu, itu adalah Yesus Kristus. Polanya sama. Tidak ada berbeda. Kiranya apa yang disampaikan ini menguatkan hati kita, kita bersyukur Tuhan kita tidak salah dan kita tidak salah memilih Tuhan. Dan kita yakin Tuhan juga tidak salah memilih kita. Dan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Yang menurut Filipi katakan, kerjakanlah keselamatan. Tadi mama-mama, ibu-ibu, nona, kaum wanita sudah nyanyi. Semoga menguatkan iman kita. Jangan tukar Yesus dengan harta, tahta. Kalau orang biasa bilang 3T, 3T, harta, tahta, wanita ya bagi laki-laki. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Kamu akan menyesal. Hari ini kamu rasa kuat kalau kamu tukar, tapi di akhir hidupmu kamu menyesal. Ada orang biasa bicara tentang free will, kehendak bebas.
Kalaupun saya mau terima itu, saya mau katakan begini. Di awal hidup kita, di tengah jalan hidup kita, bisa saja kita punya free will. Tapi di akhir hidup kita, tidak ada free will. Ketika maut itu datang menjemput kamu, kamu tidak punya pilihan untuk lari dari situ. Kamu hanya bisa terima. Tidak ada free will. Kalau ada free will, tidak akan ada penderitaan di dunia ini. Dan tidak akan ada kematian. Karena tidak ada orang yang mau menderita dan mati. Kalau dibilang itu kehendak bebas kita. Bersyukur kalau kita percaya Yesus. Kenapa? Kalau kita bisa percaya Yesus, kalau kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Yesus, di dalam nama Yesus saya mengatakan itu bukan karena kehendak kita dan kemampuan kita. Itu adalah anugerah Allah. Dia memilih kita. Makanya jelas-jelas Yohanes 15 ayat 16 Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Untuk apa? Untuk kamu pergi, bukan supaya kamu senang-senang dan bikin dosa. Untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, bagi kemuliaan Tuhan. Saja kita baca Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Mari kita baca Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Inilah nyanyian akhir, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang mereka nyanyikan setelah mereka terlepas di dalam kitab Wahyu. Mereka terlepas dari penderitaan dan dari kuasa maut. Begini nyanyian mereka. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Ini nyanyian yang ada setelah terlepas dari laut berau. Dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Amin. Sekali lagi kita bersyukur Tuhan memilih kita. Jangan tukar Yesus, kamu akan menyesal. Sekarang kamu bisa ketawa tukar Yesus, di akhir hidupmu kamu akan menyesal selama-lamanya. Dan tidak ada waktu untuk mengubah penyesalan itu. Tidak ada waktu untuk mengubah pilihan itu. Di dunia ini, itulah waktu kita untuk mengubah pilihan kita. Sekarang kita kembali kepada Keluaran 12 ayat 13. Tadi saya sudah singgung sedikit. Keluaran 12 ayat 13 dia berkata, aku akan lewat. Kata lewat dalam bahasa Ibrani adalah pasah. Itu tindakan, pasah. Di dalam bahasa Inggris disebut Passover. Kita sering sekarang ya hari ini, beta yakin kita akan banyak menemukan tulisan-tulisan atau quote-quote ucapan selamat itu, Happy Passover. Passover itu artinya melewati. Mengapa Tuhan melewati? Alasannya ada di ayat 13. Tuhan katakan ada di ayat 13. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Kenapa Tuhan lewat? Kenapa Tuhan pasah? Karena aku lihat darah itu. Jadi bagi kita yang di dalam dirinya tidak ada darah Yesus, apapun pelayananmu, perbuatan baikmu sia-sia. Bagaimana kita bisa mendapatkan tanda darah Yesus Kristus itu? Ketika kamu dilahirkan kembali. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan memiliki Roh Kudus dan tanda darah itu akan ada pada kamu. Dan tanda darah itu menjadi jaminan keselamatan kita, kehidupan kekal yang kita nikmati. Tadi bicara soal New Exodus, ya, keluaran baru. Sekarang kita lihat pembebasan dari kematian. Salah satu makna terpenting atau makna lain dari Paskah adalah pembebasan dari kematian. Dan bagian ini tidak ada di agama manapun di dunia ini. Tidak ada dalam aliran kepercayaan manapun. Hanya di dalam Kristus, di dalam kekristenan, di dalam Alkitablah ada pemberitaan bebas dari kematian. Dan bukankah itu yang kita nanti-nantikan? Semua keturunan Adam hanya menantikan satu, kebebasan dari maut. Karena Allah pesan, kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Bagaimana kita dapat hidup kembali? Hanya di dalam Kristus. Mari kita baca Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Ini adalah perkataan Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan
bagi kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kalau kamu di Mesir, kamu menggunakan darah anak domba yang tidak bercela sebagai simbol di tiang dan ambang pintu untuk kamu selamat dan hidup. Maka mulai hari ini kamu dapat hidup kekal karena darahku ditumpahkan bagi kamu. Kamu menerima darahku. Khotbah Yesus dalam Yohanes 6, kamu minum darahku, makan dagingku, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Dan kita selamat karena darah Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Percayalah itu, terimalah itu. Ketika iblis menggoda kita, menggodai bapak mama saudara, kamu masih berdosa, kamu buat dosa, kamu tidak layak, kamu tidak selamat, katakan, saya selamat karena darah Yesus Kristus. Saya dibenarkan karena darah Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik saya. Saya terima itu di dalam iman. Di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Di luar Kristus, no way, tidak ada. Hanya dalam Kristus. Dan Yesus jelas katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa hanya di dalam Kristus ada jaminan keselamatan? Ya, kita berpatokan pada cerita di Keluaran tadi. Kematian itu lewat karena ada tanda darah. Kita diselamatkan karena kita milik Kristus, ada tanda darah di situ. Dan ini sekali lagi yang kita syukuri, dan sekali lagi saya mau katakan, jangan tukar Yesus. Kamu akan menyesal. Pertahankan itu sampai akhir hidupmu dan kamu akan bahagia. Di dunia kamu menderita, tapi lewat Jumat Agung akan ada Paskah, kemenangan. Dalam kitab Mazmur salah satu ayat dikatakan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Terus bertahan, terus setia, kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Musuh yang terakhir Yesus sudah kalahkan. Apa musuh yang terakhir kita? Musuh yang terakhir kita bukan orang paling jago, bukan orang berjabatan. Musuh yang paling terakhir adalah maut, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa kalahkan maut. Tapi musuh yang terakhir itu sudah Yesus kalahkan. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57 jelas-jelas katakan bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Di mana kemenanganmu? Tidak ada. Yesus sudah kalahkan. Dan orang-orang yang nanti setelah Yesus datang kembali, tubuhnya dibaharui dengan tubuh yang tidak bisa binasa. Ketika dia mengenakan tubuh yang kekal yang tidak bisa binasa, dia juga akan sama-sama mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Sekarang mungkin kalau kita katakan, mungkin kita masih ragu-ragu dan takut, karena kita masih ada dalam dunia ini, masih mengenakan tubuh yang bisa binasa ini. Tapi ketika Tuhan mengenakan kepada kita tubuh yang tidak bisa binasa, menurut 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 57 katakan, kita juga akan berseru, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah kekuatanmu? Kekuatanmu sudah dikalahkan oleh Yesus. Musuh yang terakhir sudah Yesus kalahkan. Berarti tidak ada lagi musuh apapun yang kita akan khawatirkan dan takutkan, karena sudah dikalahkan. Kalaupun itu masih ada, mari koreksi diri kita dan iman kita. Mari koreksi seberapa dekat kita mengenal Tuhan. Seperti apa relasi kita dengan Tuhan. Semakin orang dekat kepada seseorang, semakin terikat oleh kasih, maka ketakutan terhadap orang itu semakin sirna. Saya kasih contoh. Kalau sekarang ini misalnya ada pejabat baru dan kita baru mau sowan ke dia, baru mau audiens dengan dia, semua percakapan tata krama kita tuh sangat formalitas, betul? Kita akan menjaga jaim dan segala macam. Tapi coba tiap hari ketemu selama 10 tahun. Kita bisa ke ruangan dia dengan celana pendek, bahkan sendal sual. Kita bisa omong dengan dia dengan kaki di atas, betul? Kedekatan itu menimbulkan kasih, dan di dalam kasih itu menurut Yohanes tidak ada ketakutan. Kalau kita masih takut, berarti jarak kita masih jauh, kedekatan kita masih jauh. Koreksi itu. Ibrani 2 ayat 14-15. Ibrani 2 ayat 14-15, ayat ini cukup panjang, tapi saya mau bacakan inti-intinya saja berkaitan dengan apa yang kita bahas. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 berkata begini, supaya oleh kematiannya, sekali lagi Bapak bisa baca utuhnya, saya sampaikan poinnya saja. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut,
dan supaya Ia, Yesus Kristus, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Ketika kita takut kepada maut, kita menjadi hamba dari maut itu. Makanya kalau kita omong-omong lalu orang omong ke arah, wih lu sakit, hati-hati, nanti mati, kita mulai takut. Wih, hati-hati, coba periksa dulu, kita mulai takut. Kita menjadi hamba dari ketakutan itu. Tapi firman Tuhan katakan Yesus sudah membebaskan kamu dari itu. Boleh takut, tapi jangan ketakutan. Nanti beta sampaikan bagian akhir, apa maksud takut dan ketakutan. Gitu ya. Nah, jadi secara posisi rohani, di dalam nama Yesus saya katakan secara posisi rohani, spiritual, orang percaya sudah tidak dibawa kuasa maut. Tidak dibawa kuasa maut lagi. Kematian bukan akhir, tapi pintu menuju kekekalan. Terlepas menuju kekekalan. Sekali lagi, percayakah kamu akan hal ini? Secara posisi rohani, saya tidak dibawa kuasa maut lagi. Artinya saya tidak perlu takut lagi dengan maut. Baru-baru Om Billy masih tanya ya, dalam khotbah yang lalu itu. Percayakah kamu bahwa mati sekarang ini kamu masuk surga? Kalau tidak percaya berarti ada yang salah dengan kita. Karena Yesus sudah tuntaskan semua syarat masuk surga. Sudah final, dia bilang tetelestai, sudah selesai. Kamu tidak bisa bikin syarat apa lagi. Sudah tuntas. Nah, sama seperti ini, saya punya hutang. Lalu orang bayar hutang saya. Kalau saya tidak percaya bahwa saya punya hutang sudah dibayar, ini kwitansinya, sudah lunas, ini cap. Oh, bisa percaya. Sudah lu kerja bayar hutang, tapi hutang ini tidak ada lagi. Tidak lunas dibayar. Lalu untuk apa lu susah payah bayar hutang itu? Percayakah kamu akan hal ini? Ini persoalan iman. Ya. Meski demikian, mari kita jujur ya. Kita masih punya rasa takut terhadap penderitaan dan kematian. Setuju ya? Masih ada yang takut. Ada pertanyaan, mau surga? Mau mati sekarang? Jangan. Kapan-kapan. Masih banyak PR. Belum menikah, belum kerja, belum senangkan orang tua, belum balas kebaikan orang. Segala macam kita punya daftar kebaikan yang harus kita kerjakan. Tapi kalau Tuhan bilang, tugasmu selesai hari ini. SK-nya sudah turun, ya tidak bisa tolak. Kalau tolak itu mungkin pesawatnya masih delay. Tinggal tunggu kapan dia tepat waktu on time dan sudah berangkat sudah. Nah, secara psikologis rasa takut itu manusiawi, betul ya? Rasa takut itu, Bapak semua, saudara semua saya mau katakan, kalau tidak ada rasa takut, orang tidak bisa berubah hidupnya. Coba sekarang ketemu semua di sini tidak rasa takut dengan siapapun. Kita menjadi manusia yang mungkin paling berani, paling mengerikan, tapi tidak ada perubahan. Untuk sebuah perubahan harus ada rasa takut ini. Beda dengan ketakutan. Nah, setelah ini saya katakan, saya akan bagikan sedikit apa beda takut dan ketakutan. Ya. Bahkan Raja Daud berkata begini, saat aku takut, di dalam Mazmurnya dia berkata, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi takut itu kita butuh untuk kita bisa percaya Tuhan. Kalau orang tidak takut, dia tidak perlu Tuhan. Tapi kenapa pertanyaannya kita takut kepada kematian? Mungkin jawaban pertama yang masuk akal adalah kita semua ini belum pernah mati, betul ya? Atau harus pernah mati? Dia di sana mengerikan, dia hidup kembali. Tidak ada. Jalan ke sana tidak ada orang yang tahu di penjara, hanya Yesus yang tahu, betul ya? Dia sudah ke sana, bahkan dalam pengakuan iman kita katakan dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia kalahkan iblis, dia bangkit kembali. Yang kedua, proses menuju kematian kadang-kadang bahkan sering itu mengerikan dan penuh penderitaan. Sekarang dia boleh nyanyi loncat-loncat puji Tuhan, tapi waktu dia pun kaki patah dia menangis mama gitu. Sakit itu baru kaki patah. Belum napas satu ya, kemana Om Billy bilang ya, 10 pasang oksigen. Sekarang 1000 kali tidak bayar. Tapi kalau masuk rumah sakit, 1 kali tarikan napas berapa rupiah? Tak berjuang saudara ya, sampai di oksigen ya selesai sudah. Jalan ke sana sering kali mengerikan. Jangankan kita yang alami, kita lihat orang menderita saja kita, parah. Seperti itu. Nah, sehingga kita sering kali, dan juga mungkin ada satu hal, ketika kita terlalu mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita tidak rela mati karena kasihan nanti kalau ketemu pisah apa urus dong. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, Bapak sudah mampi sudah nanti beta yang atur, beta bantu urus. Itu buat tenang.
Itulah hal-hal yang seringkali buat kita takut menghadapi hal itu. Nah, sekarang mari kita lihat apa beda takut dan ketakutan. Secara cepat Bima sampaikan ini, mulai tolong tampilkan tabelnya. Secara cepat, kita tidak akan ngomong satu persatu, tapi secara cepat. Ya. Rasa takut itu sesuatu yang alami, emosi yang muncul saat kita menghadapi bahaya. Muncul rasa takut itu. Tapi kalau ketakutan itu keadaan hidup yang dikuasai oleh rasa takut. Takut boleh, ketakutan jangan. Rasa takut itu wajar. Wajar. Kita coba perhatikan, kenapa kelopak mata kita ini sering naik turun? Karena mata kita takut terlalu kering. Makanya harus tutup supaya ada air yang turun dan kasih basah ini mata. Kenapa orang refleks? Jalan-jalan di jalan tiba-tiba otot cuma sambar. Karena tubuh kita kasih sense rasa takut. Coba besok takut tabak sudah kan? Mati sudah lu. Harus refleks, harus ada rasa takut begitu. Bikin kita refleks. Ada orang kata-kata itu dia kilik-kilik. Ya. Siapa yang sonto beda belakang? Rasa takut itu buat kita refleks. Tapi kalau tiap hari begini kan salah juga. Itu karena ketakutan. Orang ketakutan itu kan biasa bikin hal yang tidak masuk akal. Itu karena ketakutan. Takut boleh, ketakutan jangan. Rasa takut itu membuat kita berusaha mencari perlindungan. Nah, ini yang penting. Kepada siapa kita cari perlindungan? Jangan takut. Bapak tua ada, pimpinan juga saudara, bisa aman. Akal itu salah. Makanya Daud bilang, ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Dialah perlindunganku. Nah, kalau ketakutan bikin orang tidak percaya Tuhan. Dia melumpuhkan iman. Dia akan buat berlebihan. Ini yang Yesus maksudkan dengan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Dia bilang burung di udara Bapa pelihara, bunga di taman dia hiasi. Kamu jangan ketakutan. Ketakutan itu membuat orang berbuat berlebihan. Contoh, sekarang ini orang cari kerja. Karena ketakutan tidak dapat kerja, dia bilang tak usah tes percuma. Lu sama mungkin lolos. Bukan cuma 3 formasi yang tes 3.000. Lu sama lolos. Dia duduk diam. Yang kedua, lu tes, lu pasti lulus. Makanya lu harus suap orang. Berbuat berlebihan. Tak usah percaya, berdoa banyak orang Kristen itu penganggur semua di gereja, seorang kerja. Itu orang miskin semua. Lu buat yang lain, nah, itu ketakutan. Hidup di bawah himpitan ketakutan. Itu yang tidak benar. Nah, ketika takut, bawa kepada Tuhan. Seperti tadi kita bilang, kalau orang tidak punya rasa takut, itu berbahaya. Dia tidak akan pernah berubah. Ada seorang ahli hukum di Indonesia yang senior. Dia bilang begini, kenapa negara-negara lain itu bisa maju? Karena negara-negara yang maju itu ada yang mereka takuti. Ada yang takut dengan negara lain, ada yang takut dengan rakyatnya, ada yang takut dengan segala hal. Ada yang mereka takuti, maka mereka maju. Tapi terus dia bilang, tapi kenapa Indonesia tidak maju-maju? Indonesia ini Tuhan saja tidak takut. Ketika ambil sumpah jabatan, semua dalam nama Tuhan, betul? Dengan agamanya. Tapi harus dibikin apa? Dia bikin lain. Nah, terus kemana bisa maju? Tuhan saja tidak takut, terus manusia dia mau takut, sudah takut dari manusia. Omong lain, bikin lain. Nah, sekali lagi, rasa takut itu membuat kita bergantung kepada sesuatu yang kita percaya lebih besar, lebih hebat dari kita. Nah, kalau itu bukan Tuhan Yesus, itu persoalan besar. Yakinkan, pastikan dirimu itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Juru Selamat saya. Kita percaya itu. Nah, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18. Kita bicara tentang ketakutan dengan kasih yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Ini bagian-bagian terakhir dari apa yang saya mau khotbahkan pada pagi hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Di dalam kasih tidak ada apa? 1, 2, 3. Ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Itu yang tadi saya katakan dalam ilustrasi, kedekatan kita kepada seseorang, kedekatan itu tentunya karena kasih, apapun bentuk kasih itu, akan membuat ketakutan antara saya dengan dia, kita dengan dia itu sirna. Awalnya kita datang, Bapak, permisi, atau ada nyong-nyong yang mau share anak nona, datang pertama, tapi coba 7-8 tahun, dia kurang ajar itu,
Dia omong dari jauh, dia teriak-teriak, saya disentoi. Dari jalan dia cuma teriak, panggil, "Weh, datang sudah nona keluar rumah." Waktu ada duduk teras disentoi. Ketakutan tidak lagi. Nah, kalau kita dengan Tuhan ada ketakutan berlebihan, bahkan tidak percaya Dia, itu hati-hati. Berarti kita tidak sempurna dalam kasih. Kasih kita dan Dia itu ada masalah. Terlalu banyak iklan yang lewat dalam hidup ini, sehingga kita tidak fokus kepada Dia. Tadi doa sebelum pemberitaan firman Tuhan supaya kita fokus kepada Tuhan. Jadi makin kita mengalami kasih Allah, makin lenyap rasa takut atau ketakutan itu terhadap maut. Makin kita mengalami kasih Allah, makin kita kenal Dia, kita tidak ada di bawah ketakutan. Sekarang kita bicara soal kasih. Untuk kita mengoreksi tentang kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Kenapa? Karena Yesus mengutip Ulangan, hukum yang sempurna atau terbesar adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih adalah senjata yang paling ampuh. Kasih adalah senjata yang paling ampuh. Kenapa? Karena kasih tidak akan pernah gagal. Amin kok. Kasih tidak pernah terkalahkan. Karena itu Yesus mengalahkan maut dengan kasihnya kepada Allah Bapanya dan kepada kita. Dia terima itu saja. Ketika Taman Getsemani, kalau Yesus bilang, "Tuhan, saya tolak Bapa, saya tolak cawan ini," maka sesungguhnya Dia tidak mengasihi Bapa dan Dia tidak mengasihi kita. Tapi Dia bilang, walaupun dalam diri saya sebagai manusia ada rasa mau menolak cawan itu, tapi apa kehendak-Mu saya terima. Jadi ada yang berkata bahwa kemenangan Yesus itu sebenarnya bukan di kayu salib, tapi di Getsemani. Dia sudah menang. Tunduk kepada kehendak Bapa. Jadi kasih adalah senjata yang paling ampuh karena kasih tidak pernah gagal. Karena itu, kalau mau kalahkan sesuatu, kalahkanlah dengan kasih. Jangan kejahatan. Roma 12 juga ingatkan, kalahkanlah kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Jangan dengan kejahatan. Tidak akan selesai kalau kita saling balas jahat dengan jahat. Yang kedua, menurut Amsal 16 dikatakan bahwa kasih dapat membuat musuh menjadi sahabat kita. Amin. Coba duduk sini. Sekarang kita punya musuh siapa? Kasihi dia, maka dia akan menjadi sahabat kita. Roma 12 juga ingatkan, berbuat baik kepada musuhmu, karena kamu seperti taruh bara api di kepalanya. Berbuat baik. Kasih itu akan membuat musuh kita jadi sahabat kita. Karena menurut Ulangan Amsal 16 dia bilang apa? Orang yang berkenan jalannya kepada Allah, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan Dia. Tuhan yang mendamaikan. Yang ketiga, karena Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, karena Allah adalah kasih, maka kualitas hidup tertinggi adalah kasih. Kalau kita mau memiliki kualitas hidup tertinggi, maka hiduplah dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Tapi jangan dibalik, kasih bukan Allah. Allah adalah kasih. Dan mari kita ingat, perhatikan baik-baik. Kalau orang mau mengasihi, maka dia harus punya relasi supernatural, relasi rohani dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih, berarti kasih itu sifatnya supranatural. Dia bukan bersifat natural. Supranatural, karena Allah itu supranatural. Dia kasih. Kalau kita mengasihi orang yang dengan sifat natural, maka kasih kita itu ada batasnya. Tapi kalau kita mau jujur, coba ingat-ingat ketika kita pertama kali bakawan, pertama kali mau naksir-naksir itu, nyongko itu nona, sampai kita berpacaran, kasih kita itu masih supernatural. Sehingga kita bilang begini, walaupun lautan akan kuseberangi, lautan api pun kuseberangi, gunung tinggi pun akan kudaki, tapi hujan rintik-rintik saya tidak janji datang. Hujan lebat saya datang. Tidak masuk akal, supranatural. Artinya, kasih yang sempurna, yang supernatural itu akan membuat Bang Mama dan saudara, akan membuat kamu melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Itulah kasih. Sifatnya supranatural. Makanya Yesus bilang, walaupun musuh tempeleng pipi kirimu, kasih pipi kanan. Itu kasih yang supranatural. Kasih yang datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Hati kita rasanya mau balas, tapi Tuhan bilang, ampuni saja. Yang ketiga, Bapak-Bapak saudara, saya mau katakan begini. Kita bisa memaksa orang untuk melakukan apa yang kita mau.
Kita bisa pegang senjata pistol, taruh di kepala, lu buat ini, kalau tidak bertembak lu mati. Kita bisa pegang, orang tua pegang kayu, ancam anak, kalau tidak bikin pukul selalu. Anak itu bisa taat kita, karena ancaman kita. Tapi dengarkan baik-baik, kita tidak bisa memaksa dia mengasihi kita dengan tulus. Tidak bisa. Dia mungkin ikut taat apa yang kita mau karena kita paksa dia, tapi kita tidak bisa memaksa dia mengasihi kita. Karena itu, kalau mau orang mengasihi kita, kasihi orang itu. Kalahkan kekerasan hatinya dengan kasih kita, maka dia bisa mengasihi kita dengan hati yang tulus. Satu orang nyong bisa ancam itu nona, lu cinta beta kesoni, lebih cinta lu, tapi di mulut saja. Dia tidak segenap hati mengasihi. Bagian penutup, silakan pemuji-pemuji ke depan. Kalau kita sudah mengoreksi kasih kita yang seperti ini, kasih yang apakah kasih itu melenyapkan ketakutan atau tidak, maka pesan bagian akhir khutbah ini saya mau katakan bahwa untuk mengubah pilihan kita hanya mungkin terjadi ketika kita ada di bumi ini. Setelah kita meninggalkan bumi ini, tidak ada pilihan untuk berubah. Bapak Mama, saudara kalau tahu, ketika iblis jatuh dalam dosa, dia berbuat dosa, menurut cerita dalam Yesaya dan Yeskiel, ketika dia dibuang ke bumi, ketika dia berbuat dosa, kenapa dia tidak punya waktu untuk berubah? Kenapa dia tidak bisa bertobat? Karena iblis berbuat dosa itu di dalam kekekalan. Di kekekalan itu tidak ada waktu. Ada satu ayat dalam Yakobus berkata, pada Allah itu tidak ada pertukaran bayangan, tidak ada perubahan. Di kekekalan tidak ada waktu untuk berubah. Makanya ketika orang kaya itu bilang kepada Abraham, buat ini, buat ini, buat ini, Abraham katakan tidak ada perubahan, tidak ada pilihan. Kita bersyukur Tuhan taruh kita di bumi, yang di bumi ini ada ruang dan waktu. Di bumi ini ada kesempatan untuk berubah. Di bumi ini ada pilihan-pilihan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada yang tidak suka dengan bumi, mau pindah ke Mars, ke Venus, silakan saja. Tapi di sana mungkin tidak ada pertukaran yang pilihan. Kita bersyukur Tuhan taruh kita di bumi sehingga hari ini kita marah orang. Setelah marah kita sadar dan kita minta ampun. Ada perubahan. Mungkin hari ini kita dengar firman Tuhan, Tuhan ampuni saya, besok kita marah orang lagi. Tapi hati kita masih digerakkan, bisa digerakkan Roh Kudus dan bertobat. Ada perubahan. Setelah mati, meninggalkan bumi ini, kita masuk alam kekekalan, tidak ada perubahan. Tidak ada pilihan untuk berubah. Bersyukur kita ada di bumi, dan bersyukur Tuhan kasih kita waktu. Di dalam waktu itu, kita bisa berubah. Kita bersyukur itu. Waktu adalah kasih karunia Allah bagi kita semua. Ibrani 9 ayat 27, firman Tuhan berkata begini. Silakan pemuji ke depan. Ibrani 9 ayat 27, firman Tuhan berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Selesai, tinggal penghakimannya saja. Bersyukur sekali lagi, kita punya waktu untuk berubah, untuk bertobat. Kalau kita masih diliputi dengan ketakutan, bukan rasa takut, bertobat dan koreksi kasih kita kepada Allah. Kalau kita mau tanya Allah, seberapa engkau mengasihiku? Tuhan, seberapa engkau mengasihiku? Beta yakin Yesus akan kasih tunjuk dan diri ke Bapak Mama Saudara dengan kayu salib yang dia pikul. Dia akan tanya, ini masih kurang. Kasihku kepadamu apa yang kurang? Aku berikan nyawaku bagimu. Apa yang masih kamu khawatirkan? Maut yang musuh terakhir yang tidak ada satu orang pun kalahkan, saya sudah kalahkan, kata Yesus. Apa yang kau masih khawatirkan? Tidak dapat makan, tidak dapat jodoh, tidak dapat kerja, tidak dapat apapun. Lalu saya akan tanyakan, apa yang lebih berharga daripada kalau engkau memilikiku, engkau mendapatkan aku, engkau dapatkan segala-galanya. Bahkan hidup kekal engkau dapatkan. Jangan sampai ketakutan-ketakutan kita terhadap apapun, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apapun, jabatan, semuanya itu membuat kita meragukan kasih Allah kepada kita.
Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri sejenak sambil musik mengalun. Kita mengingat akan kasih setia Allah kepada kita, jalan salib yang Yesus sudah lewati, Golgota di mana Dia tergantung antara langit dan bumi. Kematian dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dan kita mempertanyakan dalam diri kita sendiri, seberapa besar kita mengasihi Allah? Apa yang masih kita ragukan dari pribadi Allah? Kita bawa semua itu kepada Tuhan. Dan di samping semua itu, sementara semua itu kita pikirkan, kita mengagumi karya Allah dalam hidup kita, kebesarannya, keajaiban karyanya dalam hidup kita. Dan mari kita semua menyembah Dia.